Oke, selanjutnya tentang tegangan tali. Jadi tegangan tali ini biasanya kita tinjau ketika benda itu dihubungkan satu sama lain dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya tertentu. Oke, contohnya seperti yang ini digambar. Jadi kita punya 3 benda, ya, M1, M2, M3, dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya F yang arahnya ke kanan. Jadi gaya luar yang bekerja pada sistem 3 benda tersebut, itu gaya luarnya adalah F, kemudian N total, dan W total. Jadi ada 3 nih, F-nya yang arah horizontalnya, kemudian N dan W itu arah vertikal, kemudian karena dia berlawanan arah, makanya kita kurangi NT min WT, kemudian jangan lupa vektor satuannya, I dan J. Lalu percepatan dari ketiga benda ini adalah seperti ini kalau kita uraikan, AX, I, dan AYJ. Nah, dari sini kalau kita gunakan hukum kedua Newton, yang F sama dengan M kali A, F-nya kita ganti FT, kemudian M-nya kita ganti penjumlahan dari ketiga benda, dan A-nya itu adalah uraian dari percepatan. Sehingga kita peroleh rumusnya ya seperti ini. F plus NT min WT, I dan J jangan lupa ya, sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 sama dengan dikali AXI tambah AYJ. Jadi masanya itu adalah penjumlahan dari ketiga benda ini. Nah, kalau misal dalam soal itu ada 2 benda saja, maka yang digunakan hanya M1 plus M2. Jadi tergantung dari banyaknya benda ya yang dihubungkan. Kemudian dari sini sama seperti yang slide sebelumnya juga, kita pisahkan yang vektor satuannya sama. Di sini yang mengandung vektor satuan I kan F ini dan AX ini ya. Sehingga F sama dengan M1, M2, M3 kali AX. Kemudian yang mengandung vektor satuan J itu NT min WT sama dengan M1, M2, M3 kali AY. Nih, jadi kita punya 2. Selanjutnya, aduh macet ya. Sebentar. Macet. Dia kenapa macet? Oke, jadi di sini kita punya percepatan horizontalnya adalah AX sama dengan F plus M1 kali M2 kali M3. Sementara karena benda itu tidak bergerak dalam arah vertikal, sehingga AY-nya itu sama dengan 0. Maka NT sama dengan WT. Jadi gaya normal total sama dengan gaya berat total. Coba kita tinjau satu-satu untuk benda 1 dan benda 3. Pada benda 1, uraian gaya bebasnya adalah seperti ini. T1 itu karena kan tadi dihubungkan dengan tali ya di depannya. Kemudian ada N1 yang arahnya ke atas dan W1 yang arahnya ke bawah. Nah, sehingga gaya totalnya yang bekerja pada benda 1 itu adalah IT1 ditambah JN1 min W1. Kemudian kalau kita masukkan ke hukum John Newton yang ini, F-nya diganti dengan T1 plus N1 min W1. Kemudian M-nya, kemudian M kali A-nya, M-nya itu M1, A-nya adalah AXI. Seperti ini. Lalu kita pisahkan vektor satuannya, sehingga kita peroleh 2 persamaan ini ya. T1 sama dengan M1 kali A, dan N1 sama dengan W1.
Kemudian kalau kita tinjau di benda yang ketiga, di sini yang bekerja gayanya adalah gaya F yang arahnya ke kanan, kemudian T2 yang arahnya ke kiri, lalu ada N1 yang arahnya ke atas, dan W1 yang arahnya ke bawah. Nah, di sini ada F3 totalnya adalah, kita tinjau yang arah horizontal kan ada 2, F dan T2. Nah, dia karena arahnya berlawanan, maka kita kurangi. F min T2 I ditambah N3 min W3. Di sini nggak digambar ya. N3 tuh arahnya ke atas, W3 arahnya ke bawah. Plus J. Nah, ini kita masukkan lagi ke hukum 2 Newton. F-nya diganti F3T, MA-nya diganti M3 dan AXJ. Habis itu kita pisah-pisah lagi vektor satuan, sehingga kita peroleh F min T2 sama dengan M3A atau M3AX, ya. Sehingga T2-nya itu sama dengan F min M3A. Di sini kenapa A aja, kenapa nggak AX? Sebenarnya bisa AX juga, karena besarnya itu percepatannya sama, baik AX untuk benda 1, benda 2, benda 3. Jadi AX ini sama dengan A kok, sama. Oke, kemudian N3 sama dengan W3. Kita langsung ke contoh soalnya. Maaf itu ada suara orang gergaji ya, karena ada kegiatan di rumah. Oke, langsung contohnya. Tamu berada dalam lift sebuah hotel yang sedang bergerak ke atas. Lift bergerak dengan percepatan 0,25 meter per sekon kuadrat. Massa badan tamu adalah 60 kg. Berapa gaya normal total? Berapa gaya normal lantai lift yang bekerja pada kaki tamu? Oke, kalau kita lihat, nih pertama kita gambar dulu uraian gaya bebasnya. A-nya percepatan liftnya itu arahnya ke atas. Kemudian gaya berat arahnya ke bawah dan gaya normal ini arahnya ke atas karena tegak lurus dengan lantai, ya, lantai liftnya. Oke, kita lanjut. Jadi gaya yang total yang bekerja pada badan tamu itu ada 2, hanya gaya normal dan gaya berat. Kemudian kita punya percepatannya segini 0,25 J meter per sekon. Nah, yang ditanyakan N-nya. W-nya kita bisa cari, infonya sudah dapat. W kan M kali G, masanya udah tahu, G-nya udah tahu. Kemudian tinggal cari, kita harus cari F totalnya dulu. F total ini bisa dicari dengan hukum 2 Newton. F total sama dengan M kali A sama dengan 60 kali 0,25 J sama dengan 15 J Newton. Lalu besarnya gaya normal menjadi N sama dengan F total min W. Ini diturunkan dari rumus yang ini ya. Oke, F totalnya kan 15 J. Kemudian W ini massa dikali gravitasi. M-nya 60, G-nya minus 10 J. Kenapa kok bisa minus? Karena dia arahnya berlawanan. Kalau kan liftnya percepatannya dia ke atas. Sementara kalau percepatan gravitasi bumi itu dia arahnya ke bawah. Makanya ini ada tanda minus. Oke, minus 60 dikali minus 10J hasilnya adalah 600. Ya, kan plus kali plus, min kali min kan hasilnya plus. 15J ditambah 600, J itu hasilnya 615J. Jadi ini adalah gaya normalnya. Oke, selanjutnya pesawat Atwood.
Jadi kalau konfigurasinya pesawat Etwood itu kita punya katrol, kemudian dua benda yang beratnya beda dihubungkan dengan tali diletakkan di atas katrol. Gitu. Jadi kalau di kasus ini kita punya dua benda ya, M1 dan M2, di mana M1 itu lebih besar daripada benda yang keduanya. Jadi massa benda 1 lebih besar daripada massa benda 2. Oke, kalau kita uraikan diagram gaya bebas antara M1 dan M2, kita tengok dulu M1. Jadi di sini M1-nya adalah gaya yang bekerja itu ada gaya berat yang pasti arahnya ke bawah, W1. Kemudian ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Karena yang menarik benda M2 ini, benda M1 ini kan benda M2 gitu, makanya tegangan talinya tuh arahnya ke atas. Sehingga F gaya total yang bekerja itu adalah W1 dikurangi T1. Kemudian min J ini karena arahnya ke bawah, ke arah Y negatif. Jadi dia kan karena dia berat nih, turunnya ke bawah. Maka arahnya minus J negatif. Kemudian W1 min T. Nah, karena kenapa bisa minus? Kenapa W1 min T? T-nya kan di sini kan massa bendanya itu, massa benda 2 lebih kecil daripada berat dari benda 1. Sehingga biar nggak negatif hasilnya, kita ambil aja W1 min T. Kemudian kita tinjau yang benda yang kedua. Di sini juga ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya berat atau W2 dan T. T di sini dia arahnya juga ke atas. Karena yang menarik benda 2 ini adalah yang benda M1 ya. Jadi arah geraknya itu ke atas gini. Ke atas gini. Ya kan? Oke, sehingga F2T-nya sama dengan JT min W2. Kenapa nggak negatif? Kenapa positif? Karena dia arahnya geraknya itu ke atas ya. Benda masanya lebih kecil daripada yang ini. Kemudian percepatannya kemana? Sama-sama arahnya ke atas. Jadi misal dari benda yang satu, gimana ya, sama-sama ke atas. Jadi kan kalau geraknya kan dia yang M1 ini, M2 ya, M2 kalau gerak kan arahnya ke atas. Kemudian M1 kalau kita tarik yang M2, M1 juga geraknya ke atasnya. Oke, kita punya dua persamaan tuh yang di situ. A1 itu besarnya min A kali J. Oke, jadi tadi keliru ya. Harusnya ke bawah. Sorry, percepatannya untuk benda M1 itu ke bawah. Ya karena bendanya lebih berat sih. Makanya dia arahnya ke bawah. Kemudian yang M2 ini arahnya ke atas. Oke, dan nilainya sama karena percepatan benda yang dihubungkan dengan tali itu besarnya sama. Kemudian dengan menggunakan hukum 2 Newton, mana tadi tuh? Hukum 2 Newton yang ini. Jadi gaya totalnya F sama dengan M kali A. Ini F-nya kita pakai 2, yang minus JW1 min T dan JT min W2 ini. Untuk yang minus, min JW1 min T min J kali A. Ini harusnya ada M-nya ya. M-nya ketinggalan.
Kemudian JT min W2, JA ini harusnya ada M-nya juga. Yang atas ini M1, yang bawah ini M2 harusnya ya. Nah, dari persamaan kedua persamaan ini kita punya T2 min W2 sama dengan M2A. Kemudian T min W2 sama dengan M. Aduh, salah ini tuh. T W1, sorry ya, W1 min T itu sama dengan M1 kali A. Nah, nanti kalau W-nya dikurangi, W1 min W2 sama dengan M1 plus M2 dikali A. Jadi T-nya hilang ya kalau kita kurangi. Sehingga percepatannya, kalau dicari percepatan, menjadi W1 min W2 per M1 plus M2 sama dengan M1G M1G dikurang M2G plus M1G dikurang M2G minus, minus, per M2 plus M1. Atau seperti ini, G-nya kita keluarkan, M1 min M2 per M1 plus M2 dikali G. Nah, ini kalau sederhananya. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Kita lanjut ke gaya gesek atau gaya gesekan. Nah, pada kasus-kasus sebelumnya, kita itu masih mengasumsikan pada bidang licin. Kan yang tadi bidang datar licin, bidang miring licin. Sementara kalau dalam kehidupan sehari-hari, kondisi itu tuh tidak terpenuhi. Karena jarang kan kalau bidang licin, bidang datar yang licin dan bidang miring yang licin itu digunakan. Banyak sekali benda yang permukaannya tidak rata sebenarnya, sehingga ada gaya gesek. Misal ini, kita ambil contoh benda diletakkan di atas meja, kemudian didorong dalam arah sejajar permukaan benda. Jadi misalnya ini bendanya, kita dorong dengan gaya F. Jadi ada dua kemungkinan. Jika gaya dorongan yang kita berikan itu tidak terlalu besar, maka benda belum bergerak. Ya, jadi kalau gaya yang kita kasih nih lebih kecil atau kecil, ya tidak cukup untuk membuat benda itu bergerak. Jadi bendanya diam atau belum bergerak. Kemudian kalau gayanya itu kita perbesar, ya gaya luar yang kita perbesar, maka pada nilai tertentu benda ini akan mulai bergerak. Nah, gaya apa yang menahan benda tadi agar tidak bergerak? Itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesekan antara permukaan benda dengan permukaan bidang. Nah, jadi kalau kita gambar di sini, gaya gesek itu dia selalu berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Kalau misal benda kita tarik ke arah kanan, maka gaya geseknya itu akan ke arah kiri. Nih, seperti ini ya. Oke, nah gaya gesek itu biasanya dilambangkan dengan huruf F kecil. Seperti ini. F kecil. Sementara kalau gaya yang kita kasih, itu F besar. Oke, selanjutnya. Pada benda yang belum bergerak, jadi gaya gesekannya itu sama dengan gaya yang diberikan. Ya, ada dua kondisi sih sebenarnya. Kalau benda belum bergerak, yang pertama, gaya yang diberikan lebih kecil daripada gaya gesek. Atau yang kedua,
gaya geseknya sama dengan gaya yang kita berikan. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemudian gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum ini besarnya adalah mu S dikali N. Nah, mu S ini konstanta gesekan yang bergantung dari jenis bahannya, tergantung dari permukaan benda. Kalau dia makin kasar, maka koefisien geseknya itu semakin besar. Nah, ini. Jadi Fx max itu sama dengan mu S dikali N. N-nya gaya normal, mu S-nya itu koefisien gesek yang besarnya berbeda-beda antara benda yang satu dengan benda yang lain. Oke. Selanjutnya, berdasarkan gerakan ya, gaya gesekan itu kita bagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis itu untuk benda yang masih diam, sementara gaya gesek kinetik itu untuk benda yang sedang bergerak. Fs max yang tadi itu menunjukkan gaya statis maksimum. Jadi Fs max itu gaya statis, gaya gesekan statis pada benda yang belum bergerak. Oke, sementara untuk gaya gesekan kinetik, dia memenuhi rumusnya seperti ini. Fk sama dengan mu k dikali N. Mu k dikali N. Nah, mu k-nya itu adalah koefisien gesekan kinetik. Oke, selanjutnya. Nah, gaya yang diperlukan untuk mempertahankan benda agar tetap bergerak itu lebih kecil dibandingkan gaya yang kita perlukan untuk memulai suatu gerakan. Contohnya ketika kita mengayuh sepeda. Jadi gaya yang pertama kita berikan untuk mulai memutar roda sepeda itu lebih besar dibandingkan gaya yang kita perlukan untuk mempertahankan gerakan sepedanya. Nah, kalau kita tuliskan dalam ketidaksamaan, bentuknya seperti ini. Jadi, F kinetik lebih kecil daripada F statis max, atau mu k n lebih kecil daripada mu s n, yang menghasilkan mu k lebih kecil daripada mu s. Gitu. Kalau secara ringkas dalam gaya gesekan, jadi kita ada 3 keadaan, yaitu benda diam, benda mau bergerak, dan benda bergerak. Kalau benda diam, gaya yang diberikan itu lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum. Nah, lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Dan gaya geseknya itu sama dengan gaya yang kita berikan. Kemudian, kalau benda mau bergerak masih diam tapi mau bergerak, itu gaya yang kita berikan besarnya sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Tuh. Sementara kalau benda bergerak, itu gaya yang kita berikan lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum. Nah, kalau benda sudah bergerak, gaya gesekannya itu menjadi gaya gesekan kinetik yang besarnya mu k dikali N. Nah, jadi ada 3 kondisi ini. Yang paling penting harus dicek adalah hubungan antara F dengan Fx max. Lebih kecilkah atau lebih besarkah? Jadi kalau kita cek dulu, kita tahu bendanya sudah bergerak atau masih diam.
Oke, next. Kita contohnya ya. Sebuah benda yang bermassa 5 kg berada di atas bidang datar. Koefisien gesekan antara benda dan bidang datar adalah μs sama dengan 0,4 dan μk 0,2. Jadi gesekan statis dan gesekan kinetik ya. Jika benda ditarik dengan gaya 15 Newton ke arah horizontal ke kanan, apakah benda bergerak? Apakah benda bergerak? Ini ditanya. Dan berapa gaya gesekan benda dan bidang? Oke, pertama kita gambar dulu diagram gaya bebas yang bekerja pada bendanya. Jadi di sini kita punya F atau gaya tariknya ke arah kanan, kemudian F kecil atau gaya gesek yang arahnya ke kiri. Kemudian kita punya gaya normal yang arahnya ke atas dan gaya berat yang arahnya ke bawah. Oke, kan kita mau cek dulu F lebih kecil dari Fx. F-nya hubungan antara F dengan Fs max itu kayak gimana? Nah, Fs max itu kan kita harus cari dulu nilai N-nya. Nilai N ini kita peroleh dari hubungan antara N dan W. Kenapa bisa N sama dengan W? Itu karena tidak ada gerakan dalam arah vertikal. Jadi kan gayanya kan cuma narik ke arah horizontal aja. Sehingga tidak ada gerakan dalam arah vertikal. Kalau tidak ada gerakan dalam arah vertikal, berarti gaya normalnya sama dengan gaya berat. Sehingga kita peroleh N sama dengan W sama dengan M kali G sama dengan 5 kali 10 atau hasilnya adalah 50 Newton. Lalu kita hitung Fs max-nya, di mana besarnya adalah μs dikali N. μs-nya 0,4 dikali 50, hasilnya adalah 20 Newton. Nah, kalau kita lihat, F-nya ternyata lebih kecil daripada Fs max. Kan gayanya ini 15 Newton, sementara Fs max-nya itu adalah 20, lebih kecil. Artinya, benda belum bergerak. Nah, kalau benda belum bergerak, maka gesekan yang bekerja adalah gaya gesek statis. Tuh. Gaya gesek statis yang besarnya adalah 15 Newton. Ini kok bisa ditentukan langsung seperti ini? Karena kita lihat di sini ya, yang di slide sebelumnya nih, kalau F-nya lebih kecil dari Fs max, jadi gaya gesek statisnya itu sama dengan gaya yang kita kasih atau gaya yang diberikan. Oke, selanjutnya, lanjut dari contoh yang tadi, jika gaya yang diberikan 25 Newton, maka F-nya lebih besar dari Fs max, yang berarti benda sudah bergerak. Karena benda bergerak, maka gaya gesekan berubah menjadi gaya kinetik. Oke, jadi ini misalnya kita gayanya dinaikin, gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda bergerak. Kalau benda bergerak, gaya gesekan yang bekerja menjadi gaya gesekan kinetik. Jadi Fk sama dengan μk dikali N, atau 0,2 dikali 50, hasilnya adalah 10 Newton. Nah, kemudian kalau misal kita ditanya percepatan benda, tinggal menggunakan hukum kedua Newton, F-nya adalah F min Fk, yang arahnya horizontal, per M. 20 min 10 per 5, sama dengan 2 meter per sekon. Kenapa kasihnya Fk? Kenapa nggak pakai Fs? Ini bisa ditanya. Tadi kan Fs itu bendanya belum bergerak. Kalau bendanya belum bergerak, berarti tidak ada percepatan. Nah, makanya untuk perhitungan percepatan ya pada gaya gesek, kita pakai gaya gesek
kinetik gitu. Oke, contoh soal selanjutnya. Gaya F sebesar 20 Newton ditarik ke kanan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Kemudian massa bendanya 5 kg, koefisien gesekannya μs 0,4, μk-nya 0,2. Apakah benda sudah bergerak? Kemudian berapa gaya gesekan benda dengan bidang? Oke, yang pertama kita gambarkan dulu diagram gaya bebasnya. Seperti ini ya. Kalau kita gambar, hasilnya akan seperti ini. Kemudian karena ini F-nya membentuk sudut, kita uraikan dulu nih terhadap sumbu horizontal dan terhadap sumbu vertikal. Yang sumbu horizontalnya itu adalah untuk yang sumbu horizontal itu dia F cos 37 derajat. Sementara untuk sumbu vertikal ya yang arahnya pada sumbu Y F sin 37 derajat. Ini kalau kita hitung gaya-gaya arah vertikal yang bekerja pada benda. Jadi kita tinjau yang arahnya, yang arah sumbu X. Ada gaya berat yang besarnya massa kali gravitasi, yaitu 5 kali 10 sama dengan 10 Newton, yang arahnya ke bawah. Kemudian F sin 37. Ini tuh dari hasil uraian gaya F terhadap sumbu vertikal atau sumbu Y. F sin 37, F-nya kan 20. Sin 37 itu 3/5, kemudian kalau dikali hasilnya 12 Newton ke atas. Kemudian kita cek nih, bendanya sudah bergerak ke arah vertikal atau tidak. Dicek ya. Kalau untuk mengeceknya, kita tinggal bandingkan F sin 37 derajat dibandingkan dengan W. Jadi kita bandingkan antara gaya yang diberikan dengan beratnya, dengan berat benda. Kalau gaya yang diberikan itu lebih kecil, ini maksudnya gaya yang diberikan tapi pada sumbu horizontal ya, yang udah diuraikan. Kalau gayanya itu lebih kecil dibanding dengan W, maka benda belum bergerak. Kalau gaya yang diberikan lebih besar daripada W, maka bendanya sudah bergerak. Nah, karena ini F yang kita berikan itu lebih kecil, maka benda tidak bergerak dalam arah vertikal. Kemudian tinggal kita, artinya kalau tidak bergerak dalam arah vertikal, maka percepatannya itu sama dengan 0. Yang di slide yang sebelumnya yang tadi ya, itu pembahasannya ada. Ini kan harusnya F sama dengan M kali A, cuman A-nya ini percepatannya sama dengan 0, maka di sini juga 0. Sehingga tinggal gayanya aja. N plus F sin 37 min W. Kenapa ini plus? Karena arahnya sama-sama ke atas. Ini kalau kalian uraikan, terhadap sumbu horizontal itu arahnya ke atas juga ada. F sin 37-nya. Dikurang W, W arahnya ke bawah. Kemudian, kita cari nilai N-nya. W, N itu sama dengan W min F sin 37. W-nya 50, dikurang 12, hasilnya adalah 38. Kenapa penting kita cari gaya normal? Karena pada rumus gaya gesek kan kita butuhnya ini, gaya normalnya. Makanya penting. Oke, jadi kita hitung gaya gesek statis maksimumnya. Ini
mu S dikali N sama dengan 0,4 dikali 38, hasilnya adalah 15,2 Newton. Kemudian G penarik benda ke kanan, itu yang terhadap sumbu X-nya, yang uraian F terhadap sumbu X, yaitu F cos 37, kita peroleh besarnya 16 Newton. Nah, jadi karena F cos 37 ini lebih besar daripada Fs max, ya, kita tinjau, maka benda itu sudah bergerak ke kanan, Kalau bergerak, gaya gesekannya menjadi gesekan kinetik. Sehingga kita peroleh Fk sama dengan mu K dikali N sama dengan 0,2 kali 38. Sama dengan 7,6 Newton. Nih. Kemudian kalau ditanya percepatan dalam arah horizontalnya berapa? Tinggal seperti ini ya. Kita resultan dulu gaya yang bekerja pada arah horizontal. Di sini ada 2, F cos 37 dengan Fk. Kalau kita lihat gambar ya, ini kan ada 2 nih. Yang uraian F terhadap sumbu X dengan yang gaya geseknya. Jadi ada 2, terus arahnya berlawanan. Jadi di sini minus. Sehingga A sama dengan 16 minus 7,6 per 5. 5 ini dari massa bendanya. Kemudian besarnya ada, sehingga kalau dihitung besarnya menjadi 1,68 meter per sekon. Sebenarnya tapi sampai Fk aja sudah cukup sih kalau dari soal yang tadi. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir. Oke. Sebuah benda yang memiliki massa 5 kg berada di atas bidang dengan koefisien gesekan mu S 0,3 dan mu K 0,2. Benda tersebut dihubungkan dengan benda lain yang memiliki massa 2 kg oleh seutas tali yang dilewatkan pada sebuah katrol seperti pada gambar. Tentukan percepatan dan tegangan tali. Kita cari A dan T-nya. Oke, kalau digambar seperti ini, pertama kita gambarkan dulu uraian G bebas yang bekerja pada benda. Iya, Oke, maaf tadi ada intermezzo sedikit ya. Kita lanjut. Jadi uraian G bebas pada benda M1 dan M2 ya. Kalau pada M1 itu ada 4 gaya yang bekerja. Ini M1 tuh yang ini ya. Pertama ada gaya berat yang tentunya arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas atau tegak lurus dengan bidang lantai ini. Kemudian ada gaya tarik, gaya tegangan tali. Ini gaya tegangan tali itu arahnya selalu keluar dari benda. Ini kan bendanya dihubungkan dengan tali pas di sisi kanan. Artinya gaya tegangan talinya itu arahnya juga ke kanannya, kanan bendanya. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Oke, lalu untuk benda 2 itu ada 2 gaya yang bekerja. Gaya berat atau W dan gaya tegangan tali. Ini yang arahnya ke atas. Sama yang seperti tadi, arahnya gaya tegangan tali itu selalu keluar dari bendanya. Gitu. Selanjutnya, pertama kita cek apakah benda itu sudah bergerak
atau belum? Kita lihat pada M1. Pada M1 itu karena ditariknya hanya pada arah horizontal, artinya tidak ada gerakan vertikal. Kalau tidak ada gerakan vertikal, maka gaya normal itu sama dengan gaya berat. Sehingga kita bisa hitung gaya normalnya M1 sama dengan W1 sama dengan M1 kali G sama dengan 5 kali 10 atau 50 Newton. Kemudian kita hitung gaya gesekan statis maksimumnya. Mu S dikali N1, yaitu 0,3 kali 50 sama dengan 15 Newton. Oke, kemudian W2-nya. W2 ini adalah benda yang menyebabkan benda satu bergerak. Kalau kita lihat ya. Nih, jadi kan yang menarik benda satu ini adalah berat dari benda 2 atau W2 itu. Sehingga di sini kita harus hitung juga W2-nya. W2 sama dengan M2 kali G, sama dengan 2 kali 10 atau 20 Newton. Nah, karena W2-nya lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, artinya gaya yang menarik benda itu lebih besar daripada gaya gesek. Maka benda sudah bergerak. Sehingga gaya geseknya menjadi gaya gesek kinetik, ya. Sehingga Fk sama dengan mu K dikali N sama dengan 0,2 kali 50 atau 10 Newton. Kemudian, percepatan kedua benda. Percepatan bendanya kita bisa gunakan rumus yang di slide pesawat Atwood tadi. Atau bisa juga kita langsung pakai hukum Dion-Newton yang lebih sederhana ya. Di mana W2 min Fk per M1 plus M2. Jadi gaya yang menarik dikurangi gaya gesek. Gitu, dibagi jumlahan dua massa. 20 min 10 per 52. Ini percepatannya adalah 10 per 7 meter per sekon. Gaya yang menarik dikurangi gaya gesek ya, ingat itu. Oke, sehingga untuk tegangan talinya itu bisa kita gunakan diagram gaya untuk yang benda satu. Karena yang lebih sederhana. Jadi W2 min T sama dengan M2 kali A. Ini itu sebenarnya dari hukum Dion-Newton ya. F sama dengan M kali A. F-nya itu gaya totalnya yaitu W2 min T. Dari sini, ini kan gaya totalnya ada 2 nih, W2 dan T. Arahnya berlawanan, sehingga kita kurangi aja. W2 min T sama dengan M2 kali A. Sehingga untuk mencari T-nya, itu adalah W2 min M2 kali A sama dengan 20. W-nya kan W2-nya 20. Dikurangi 2 kali 10 per 7. Hasilnya 17 Newton. Dapat 20. Tadi W2-nya karena 2 kg dikali 10 ya. 10 itu dari gravitasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca materi ini di buku Fisika Dasar 1 dan Diktat Fisika Dasar 1, pengarang Mikrajudin Abdullah, udah saya upload di Google Drive. Silakan baca-baca di sana dan pelajari juga contoh-contoh soalnya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup WhatsApp kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.